Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK2 channel. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara merubah wiring diagram menjadi ladder diagram. Kita buat step by step supaya bisa dipahami. Oke. Sekarang di sini saya membuat rangkaian wiring diagram, rangkaian forward reverse. Kita lihat forward reverse, kita lihat ada. Kita menggunakan jalur tegangan R. R ini asalnya dari salah satu diambil dari RST. Diambil S-nya juga bisa, diambil T-nya juga bisa. Ini kebetulan saya ambil yang bagian R, jalur tegangan R1 pas, karena umumnya untuk sistem kontrol, sistem kendali itu menggunakan tegangan 220. Oke, kalau di wiring diagram itu jalur tegangan dari kiri ke kanan, sedangkan rangkaiannya wiring diagramnya dari atas ke bawah. Ini normally close overload, saklar switch atau MCB normally close, dan ini S2 saklar 2 normally close. Ini untuk push button stop. Kemudian di jalur satu ada normally open S1 saklar 1, ini untuk push button start. Kemudian normally close kontaktor K2 dan output kontaktor K1. Kemudian jalur netral dari kiri ke kanan, ini jalur netral. Oke, sekarang kita mulai satu persatu, step by step. Untuk jalur pertama, kita ingat jalur tegangan wiring diagram dari kiri ke kanan. Sekarang untuk jalur tegangan diagram ladder itu dari atas ke bawah. Jadi bikinnya dari atas ke bawah. Ini jalur tegangan untuk ladder diagram R ini, jadi dari atas ke bawah. Terus kita buat netralnya dari atas ke bawah, ini netralnya N. Oke, sekarang kita mulai dari jalur pertama. Jalur pertama di sini ada overload normally close 95 96 kalau di komponennya. Cara menggambarnya, kalau wiring diagram itu instalasinya rangkainya dimulai dari atas ke bawah. Sedangkan ladder diagram itu dimulai dari kiri ke kanan. Ini sekarang kita yang pertama normally close overload. Jadi nama close overload thread. Ini normally close, ini ditutup seperti huruf N gini. Ini normally close. Kemudian yang kedua normally, ini input, termasuk input 1 normally close kedua. Sekarang S0 push button ini bisa berbentuk MCB. Jadi normally close ini normally close input kedua. Sekarang input ketiga S2 normally close. Kita buat normally close ini. Kemudian keempat, saklar keempat normally open S1 untuk push button start
yang ini normally open. Kemudian normally close dari K2, dari kontaktor K2. Kelima, normally close dari kontaktor K2. Oke. Nah, sekarang setelah normally close K2, kemudian output kontaktor K1. Output kontaktor K1. Kalau PLC Mitsubishi bentuknya seperti ini outputnya. Saya umpamakan ini adalah ladder diagram untuk PLC Mitsubishi. Jadi bentuknya begini. Sekarang kita berikan addressnya, alamatnya. Kalau overload itu di sini kita tulis overload. Tidak diberikan address karena dia di luar sistem. Dia bekerja secara otomatis. Kemudian untuk S0 ini kalau di PLC Mitsubishi nanti alamatnya addressnya adalah X0. Kemudian S2 ini nanti menjadi X002. Kemudian S1 saklar 1 addressnya menjadi X001. Kemudian K kontaktor 2 normally close K2 kontaktor 2 di sini menjadi Y002. Karena untuk output PLC Mitsubishi menggunakan simbol address Y. Sekarang outputnya ini untuk kontaktor K1 ini outputnya di sini adalah Y000 untuk output. Karena di sini K1 maka di sini Y001 ya. Y001. Kemudian kita ke jalur kedua. Jalur kedua ini adalah penguncinya ini. Pengunci dari kontaktor K1 memanfaatkan normally open dari K1 itu sendiri. Jadi penguncinya di sini normally open, kita buat normally open. Jadi pengunci Y addressnya Y001. Jadi penguncinya untuk output ini, untuk pengunci output. Jadi maksudnya pada saat tombol start X001 ditekan, terus kemudian dilepas lagi, output tetap aktif karena arusnya tegangan mengalir dari sini lewat sini. Jadi kontaktor output Y001 tetap aktif. Ini penguncinya. Kemudian kita ke jalur 2 sini. Jalur 1, 2 sudah, jalur 3. Di sini ada S1 dan S2. Saklar 1 normally close dan saklar kedua normally open. Ini untuk push bottom start reverse. Ini push bottom stop reverse. Kita buat normally close S1 di sini, berarti di bawahnya kita terusin ke bawahnya normally close. Ini normally close dan normally open. Normally open dari S2. S1 normally open S1 berarti X001. X001 ini normally open X001.
X002 dari S2 ini X001 dari S1 ini. Kemudian setelah X2 kemudian ada K normaliclus K1 untuk mematikan K2. Jadi memanfaatkan normaliclus dari kontaktor K1 di sini ke kanan, K2 berarti K1 berarti Y1 Y001. Kemudian setelah itu output, setelah K1M berarti sekarang output kedua K2 kontaktor 2. Di sini output 2 ala addressnya Y002. Ini output untuk K2. Untuk PLC Mitsubishi addressnya menggunakan huruf Y. Untuk jalur ketiga berarti S1 saklar 1 normaliclus X, di sini jadi X001. Kemudian saklar 2 normally open, ini di sini jadi X002 normally open. Kemudian K1 normally close, di sini jadi Y001 normally close. Kemudian output K2 di sini menjadi Y002. Sekarang kita ke jalur 4. K2 adalah penguncinya untuk pengunci output Y002. Di sini kita buat normally open. Addressnya adalah Y002. Y002 untuk penguncinya output K2 yang ini. Sekarang jalur kelima, ini jalur kelima normally open K1. Normally open K1 kita bikin di sini normally open K1. K1 berarti output K1 berarti ini Y001. Y001. Outputnya L1, lampu 1 outputnya. Berarti di sini output ketiga, output ke-1 Y001, output kedua Y002, output ketiga lampu 1 L1 berarti Y003 untuk output ketiga. Kemudian jalur kelima, jalur ke-6 terakhir, ini normally open K2. Di sini kita bikin normally open K2, normally open K2. K2 berarti ini, berarti di sini output Y002. Y002 normally open dari Y002 dimanfaatkan untuk menghidupkan lampu 2, berarti output keempat, berarti Y004, berarti output keempat. Kita perhatikan gambar ladder diagramnya, begini bentuknya. Yang asalnya dari wiring diagram seperti ini, jadi bentuknya jadi begini. Ini namanya ladder diagram. Kita ingat-ingat, yang ini adalah jalur netral dan yang ini adalah jalur ketegangan.
gambar rangkaiannya dari kiri ke kanan kalau electric jam, sedangkan kalau wiring diagram dari atas ke bawah. Sedangkan jalur tegangan dari kiri ke kanan, kalau electric diagram jalur tegangan dari atas ke bawah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.